Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan kembali lagi di channel Hero. Oke, hari ini gue mau bahas satu tema yang angker. Waduh, teman-teman sering gak sih mendengar mitos-mitos kalau kita ke tempat yang angker harus permisi dulu. Terus kalau ke tempat baru itu harus permisi dulu. Kalau di hutan nggak boleh sompral kayak gitu ya. Karena kita percaya bahwa ada dunia lain. Ya, saya pun percaya ada dunia lain gitu ya. Ada roh lain, ada penunggu. Ya, saya percaya gitu. Jadi makanya kita harus harus mungkin jaga mulut kita. Karena apa yang terpancar dari mulut kita ini akan menentukan hasilnya. Ya, hidup mati seseorang dikuasai lidah. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Itu yang selalu saya pegang. Jadi hati-hati kalau ngomong, ya, sama siapapun. Jangan sampai keluar kata-kata kutuk atau kata-kata yang nggak baik dari mulut kita. Karena itu akan terjadi. Karena apa? Karena mulut kita tuh penuh kuasa. Mulut kita ini ada kuasa loh. Ada kuasa Tuhan kasih, oke? Jadi hati-hati menggunakan mulut kita. Jadi pergunakan bahasa mulut kita dengan hati-hati. Itu penting banget, tanpa sadar. Ya, jangan bilang anak lu goblok, nanti anak lu goblok beneran. Itu salah satu contohnya. Oke, nah kita bicara soal yang angker, tempat angker. Biar ada merinding dikit gitu. Siapa yang suka ke tempat angker? Cung, saya juga suka. Oke. Jadi gini, lu pernah gak sih, Bro, ngerasa tempat lu berdiri itu bukan cuma dihuni manusia? Kok gue ngerasa ada orang lain yang ngikutin gue. Gue pernah lagi naik motor, gue di belakang gue kayak gue ngebonceng orang lain gitu. Padahal gue gak ngebonceng siapa-siapa. Motor tuh kayak berat gitu ya. Buka pintu rumah, tiba-tiba di dalam rumah barang-barang pada berjatuhan gitu, nggak ada angin, nggak ada apa. Pernah gue ngalamin kayak gitu. Jadi kita harus realistis, dan kita harus terbuka dengan dunia lain itu ada. Iya, memang ada seperti itu. Ya, tapi kita nggak perlu takut lah. Kita kan punya Tuhan yang besar, oke? Entah kenapa bulu kuduk nih suka berdiri kalau kita ada di tempat yang rada angker gitu. Gue ngerasa ada sesuatu di tempat ini yang ngeliatin gue terus ya gitu. It's normal, oke? Di saat kayak gitu, lu seharusnya diam, tapi ada aja satu orang yang menyeletuk misalnya. Kalau beneran ada, nongol lu. Wah, hati-hati lo kayak gitu lah. Jadi tolong ucapan lu dijaga ya. Gua ini sering off-road, gue sering di hutan, gue sering ke tempat-tempat desa-desa angker, gue sering memotoran. Dan walaupun gue percaya Tuhan gitu ya, dan gue juga gue juga nggak takut sama kuasa-kuasa jahat. Gue nggak takut karena Tuhan yang kuat, yang berkuasa gitu ya. Jadi gue nggak perlu takut. Tapi kita juga harus menghormati orang-orang sekitar kita, bahkan mungkin bukan manusia gitu loh. Jadi kita jangan macam-macam juga sebetulnya. Jangan cari perkara lah gitu. Kecuali dia nyari perkara sama kita, baru kita balas gitu loh. Tapi kalau kita ke suatu tempat, kita harus sopan. Iya, memang harus sopan dong. Kita bertamu kan, harus permisi dulu. Kadang ada orang yang nongol dong, gue pengen lihat lu, gue nggak percaya adanya setan. Wah, lu punya nggak teman-teman yang suka sompral kayak gitu? Gue nggak percaya sama setan, gue nggak ada. Nongol lu kalau pengen lihat. Kalau lu yang bener ada, tongolin, liatin muka lu. Hati-hati lu, benerin tongolin, mampus lu. Dalam budaya Indonesia, bro, tempat angker itu bukan sekedar kosong ya. Mereka itu penuh dengan energi yang nggak kelihatan, penuh dengan penghuni yang sensitif. Gua beberapa kali diikutin di motor, di dalam mobil pernah. Gua lagi sempet Sumedang. Gue cerita sedikit pengalaman gua ya. Gua lagi pas Sumedang, Cadas Pangeran longsor. Itu gua kan sering bolak-balik Bandung Cirebon nih. Kan nggak bisa lewat Cadas Pangeran karena ketutup tanah longsor. Jadi dari Majalengka itu gua diputerin ke Wado. Majalengka naik tembus Wado baru ke Bandung. Itu gua pernah lewat setengah enam sore nih pakai mobil sendirian lagi. Gua pede aja gua gitu. Tiba-tiba jam 6-an itu gua ngerasa di mobil gua itu ada yang datang. Beneran gua rasa. Dan gua lumayan rada peka. Gua tahu mana ada roh lain, roh halus, atau sedang tidak ada roh halus. Saya sangat merasakan itu. Jadi saat saya nyetir itu kurang lebih 5-10 menit itu saya ditunggangi mobil saya. Di belakang saya ada yang ngikutin. Dan saya kerasa banget, jadi saya berdoa. Akhirnya setelah 10 menit itu hilang.
Karena saat saya lewatin itu benar-benar hutan. Jam 6 itu benar-benar gelap gulita. Saya sendirian nyetir mobil dan saya ditebengin, ada yang ngintil di belakang saya gitu. Cuman ya udah, saya takut, ya ada rasa takut gitu. Cuman saya percaya, saya berdoa. Terus akhirnya 10 menitan si roh ini hilang. Akhirnya saya sampai Bandung. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Ada aturan yang nggak tertulis nih, suka kadang ini. Jangan manggil nama asli, betul nggak sih? Jangan sombong. Kalau di tempat-tempat yang angker, jangan menantang. Oke? Itu pamali lah gitu ya. Tapi kenapa? Kalau dari sisi psikologi ada konsep self-suggestion. Saat lu percaya lu dikelilingi energi negatif, otak lu secara nggak sadar memperbesar persepsi bahaya. Dikit-dikit suara angin, banyak bisikan. Bayangan pohon kayak sosok putih, bisa ada kayak gitu juga ya. Tapi bro, itu penjelasan versi dunia nyata. Gua mau cerita, ada kasus kemarin yang tahun 2014 di Gunung Salak, ada rombongan pendaki. Salah satu dari mereka iseng bilang, hantu mah cuma mitos. Hati-hati, hantu mah cuma mitos. Saya nggak takut sama hantu, tapi saya percaya hantu itu ada. Oke? Saya nggak takut sama hantu, tapi saya percaya hantu itu ada. Jadi gini, cuma mitos. Beberapa jam kemudian dia hilang. Kebayang? Beberapa jam kemudian dia hilang. Pendaki ini hilang, dicari semalaman gak ketemu. Hell man, mengerikan banget kalau ini terjadi ya sama kita nih ya. Paginya pas ditemukan dia linglung, gak ingat apa-apa, katanya kayak dibawa jalan ke tempat aneh. Padahal jarak dia hilang cuma ratusan meter dari tenda. Ini yang orang Jawa bilang ketarik alam lain. Gua sering off-road, gua kadang pulang malam. Gak pernah lagi tuh kita puter-puteran di jalan. Puter-puteran aja, gak ketemu jalan keluar. Jadi kayak kita dibodohi gitu loh. Kita muter-muter di situ aja gitu, jadi gak pulang-pulang gitu. Gara-gara mungkin ya mungkin ada rekan kita lagi itu yang memang nyeletuk gitu ya. Gitu pengen pulang malam. Beneran pulangnya malam. Disasarin. Padahal jalannya gitu-gitu aja, putar-puteran. Jadi kita kayak nggak ngelihat jalan gitu. Kita putar-puteran di tempat itu aja. Dan itu terjadi. It happens guys. Sama diri gua dan diri teman-teman gua juga dia. Karena kita sering off-road di hutan gitu. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Jadi jangan sompral kalau di hutan atau di tempat angker kayak gitu ya. Kalau dari sisi spiritual ya, kata para sesepuh nih, kata-kata itu energi. Lu nyeletuk sembarangan kayak ngirim sinyal ke dunia lain. Gua siap berinteraksi. Gitu loh. Kata-kata lu sompral itu tuh kayak lu ngebuka jendela atau pintu ke dunia lain. Yang menandakan dunia lain, si orang ini siap berinteraksi sama gua nih. Ada yang menantang gua nih. Akhirnya makhluk halus ini, roh lain ini berinteraksi sama kita. Jadi hati-hati, jangan buka pintu. Oke. Dan bro, kalau udah buka pintu, siapa yang nutup lagi? Ayo. Makanya di banyak budaya lokal, sebelum masuk hutan atau tempat keramat, selalu ada ucapan kecil kayak gini. Permisi, numpang lewat bukan mau ganggu. Ya nggak ada salahnya sih ngomong kayak gitu ya. Permisi, numpang lewat. Permisi, nggak ada salahnya, itu hal yang baik. Makanya kita kalau ke tempat angker yang belum pernah kita kunjungi, berlakulah sopan. Oke, penting itu. Simple tapi penuh respect guys. Tapi bro, tetap aja ada cerita-cerita yang nggak bisa didebat pakai teori psikologi ya. Ada orang yang sehat walafiat tiba-tiba kerasukan setelah teriak-teriak tantangin penghuni. Ada juga tuh yang kerasukan. Ada yang hilang dari rombongan padahal baru beberapa langkah di depan gitu ya. Yang serem kadang bukan tempatnya bro, tapi kata-kata kita yang sering jadi pematik. Ya, ingat loh. Yang serem itu bukan tempatnya sebetulnya, tapi mungkin respon hati kita, kata-kata kita yang itu menjadi pematik dunia roh lain masuk berinteraksi sama kita. Be careful. Oke, kalau menurut lu nih bro, kejadian aneh setelah salah ucap nih ya, sekedar otak kita yang parno sendiri atau memang ada respon nyata dari dunia lain? Gue pengen denger nih cita-cita dari pengalaman lo. Kalau mungkin lo emang ada cita-cita, boleh dong lu cerita. Mungkin nanti cerita lu bakal jadi bahan
materi di YouTube gua gitu di Oheru ya gitu ya. Jadi teman-teman boleh komen, boleh cerita pengalaman-pengalaman pribadi kalian, pengalaman unik kalian yang mungkin sudah pernah berinteraksi dengan dunia luar gitu ya. Nah, boleh cerita-cerita. Oke. Nah, gue pengen dengar ya. Oke, jangan lupa teman-teman tolong like, share, and comment, dan jangan lupa penuhin komen-komennya. Dan yang terakhir, selalu Oheru bilang jangan lupa bahagia karena bahagia adalah keputusan. Bye.